Hey guys, welcome back to my channel. Bareng gua lagi di sini, dan di video kali ini gua akan membahas lore dan Easter egg dalam Garden of Banban ke-7. Ini waktu kayaknya udah cepat banget berlalu ya. Gila, terakhir kali gua ngebahas game maskot horror kesukaan bocil ini udah 4 bulan lalu cuy. Dan sekarang seri Garden of Banban keluar lagi dengan cerita yang fresh, yaitu Garden of Banban ke-7. Yang sampai sekarang gua nggak tahu kemana perginya Garden of Banban 5. Tapi kita kesampingkan hal itu dulu, karena di video ini gua akan membahas Garden of Banban 7 ini, mulai dari lore sampai ke Easter egg atau referensi yang tersebar di game maskot horror 1 ini. Namun sebelum nonton video ini, pastikan sudah nonton pembahasan Garden of Banban gua ya, agar bisa nyambung dengan pembahasan kali ini. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke pembahasan kali ini. Balik lagi bersama si Umal yang terakhir turun semakin dekat dengan inti bumi karena dikejar oleh Naughty Ones, dan Banban mengorbankan dirinya dan menyuruh Umal mencari Dr. Serinjion. Nah, Umal turun ke sebuah tempat di mana di sini dia menemukan guide kode etik yang harus dipatuhi setiap karyawan yang bekerja di fasilitas bawah tanah ini agar dapat bertahan hidup. Yang isi dari survival guide ini adalah cara bertahan dari case 8 yang kita kenal dengan Nep-Nep, di mana Nep-Nep sangat suka bermain lego-legoan dengan karyawan. Dan jika itu terjadi, satu hal yang bisa karyawan lakukan adalah menghubungi bantuan, yaitu sesosok makhluk menyerupai dokter atau yang dikenal dengan Serinjion, yang akan memasang kembali bagian tubuh korban ke posisi yang benar. Jangan dibayangin, ntar mimpi buruk. Sebelum Umal beranjak pergi, secara tiba-tiba Tamataki dan Camataki jatuh dari atas, menimpa elevatornya hingga jatuh ke bawah. Walaupun udah bebas dari kejaran Serdadadu, Umal masih dihantui pasukannya, namun dapat diatasi dengan mudah oleh si Umal. Melanjutkan perjalanan, Umal menemukan sebuah makhluk hijau yang digantung, dan Serinjion membawa Umal ke ruangan operasinya, di mana di sini kita mengetahui kalau makhluk hijau ini adalah eksperimen subcase dari si Serinjion ini. Bisa juga terlihat di sini seberapa kejam dokter merah satu ini ketika eksperimennya salah memberikan gunting. Umal terbangun dan bergegas keluar, namun karena melihat para Naughty Ones datang, dia kemudian menjebak Serinjion ke Naughty Ones dan kemudian menolongnya, membuat Serinjion berterima kasih karena sudah dibantu lolos dari jebakannya sendiri. Yah, itulah. Serinjion kemudian bercerita perihal Serdadadu yang mengambil tongkat Bouncelia dan memberitahu Umal rencananya untuk melawan Serdadadu, yaitu dengan mencari Jumbo Joss untuk dijadikannya alat untuk melawan Serdadadu. Dia juga bercerita tentang hal yang membuat Serdadadu menjadi jahat. Itu dikarenakan perlakuan dari para penciptanya, yaitu para ilmuwan, membuatnya memiliki dendam dan ingin membuat aliansi untuk melakukan pemberontakan. Namun karena para aliansinya mengkhianatinya, Serdadadu berbalik mengincar semua aliansinya yang pernah mengkhianatinya, termasuk Serinjion. Di sini juga Serinjion menjelaskan cara kerja dari tongkat Bouncelia, di mana jika si pemegang tongkat tersebut menyentuhkan bagian hati tongkat ke sebuah makhluk, maka tongkat tersebut akan langsung mentransferkan kode genetik si pemegang tongkat ke makhluk yang disentuhnya, membuatnya patuh dengan si pemegang tongkat. Serinjion juga memberikan drone baru ke Umal, di mana Umal dapat memindahkan POV-nya ke drone 2.0 ini. Melanjutkan perjalanan, Umal kemudian masuk ke kota City Jion, kota yang diperintah oleh Serinjion, di mana di sini Umal akan bertemu dengan makhluk hijau berbahasa Jerman ini yang lagi lomba menatap dengan Mr. Kabub Man. Berbicara dengan salah satu penduduk kota di sini, Umal kemudian diberikan gambar Jumbo Joss dan disuruhnya ke bar untuk menanyakan keberadaan Jumbo Joss di sana. Masuk ke bar, kita disuruh bertanya kepada bos bar ini yang adalah Sheriff Toadster. Toadster curhat ke Umal kalau dia turun pangkat dari penjaga pribadi ratu ke pemburu bayaran yang tinggal di gang, tempat yang seharusnya ia dapatkan ketika Bouncelia tidak mengangkatnya sebagai penjaga pribadi. Dia kemudian memberikan kartu akses untuk menuju ke sebuah motel, dan Umal langsung bergegas ke sana untuk menanyakan keberadaan Jumbo Joss. Простите, кто вы такой? Buset, nih makhluk di sini bisa bicara berapa bahasa dah? Masuk ke motel, Umal mendapatkan sebuah komplain dari makhluk hijau Rusia yang katanya terganggu dengan suara teriakan dari atas. Naik ke lantai atas, Umal bertemu lagi dengan si Bitter Giggle yang sudah dalam pengaruh Serdadadu. Oh, I remember you. You
always hated my jokes. Di mana di sini dia langsung mengejar Umal. Kejar-kejaran pun terjadi antara Umal dan Bitter Giggle dan berakhir dengan Umal yang diselamatkan Toadster. Saat situasi dikira mereka sudah aman, Bitter Giggle secara tiba-tiba menyerang Toadster, memaksa Toadster menyerangnya balik dan berakhir dengan Toadster yang terpaksa menyerang Bitter Giggle dengan senjatanya. Bitter Giggle kembali sadar dari pengaruh Ser Dadadu, namun semua sudah terlambat. Bitter Giggle pada akhirnya mati. Umal balik lagi ke motel setelah menyelesaikan masalah dengan Bitter Giggle. Makhluk hijau Rusia tadi kemudian memberikan kartu akses teater dan Umal langsung melanjutkan perjalanannya. Masuk ke area teater, Umal menemukan kertas tulisan bocil lagi yang isi dari kertas tersebut adalah si ubur-ubur atau Stinger Flynn yang meninggalkan mereka, yaitu si bocil, Claire, dan Miss Mason bersama wajah yang kayaknya adalah Zolpius. Di sini juga Umal bertemu lagi dengan Stinger Flynn, di mana lagi dan lagi Stinger Flynn membawa Umal masuk ke dalam alam bawah sadarnya, di mana kali ini para maskot sedang terbang di atas lautan. Stinger Flynn mulai bosan dengan perjalanan yang mereka tempuh selama ini, di mana lautan yang ada di bawah mereka saat ini hanyalah lautan Givanium dan bukan lautan asli, membuatnya untuk segera menghentikan perjalanan tanpa hasil mereka. Namun Banban mulai memanas-manasi suasana lagi dengan bilang kalau mental dari Stinger Flynn ini mulai kena. Ketegangan ini berujung dengan pertarungan antara Stinger Flynn dan Banban yang tiba-tiba berubah menjadi Feral Banban dan merusak mesin pesawat, membuat mereka harus lompat sebelum pesawatnya meledak. You need to stop. Are you out of your non-existent mind? Terbangun dari alam bawah sadarnya Stinger Flynn, Umal kemudian masuk ke dalam teater, berharap dia mendapatkan petunjuk keberadaan Jumbo Josh. Bertemu lagi dengan makhluk hijau penghuni kota. Di sini dia memberikan beberapa quest ke Umal, termasuk memasukkan boneka bebek ini. Setelahnya dia akan memberikan Umal sebuah alat. Namun tak disangka di dalam boneka bebek tersebut terdapat Opilabert dan Tirtabert yang tiba-tiba mengacau teater dan langsung mengejar Umal. Namun untungnya Umal bisa keluar dengan selamat. Umal pergi ke Toolsmart, mengambil kartu akses dengan menyelesaikan permainan yang diberikan Banbalina dan kemudian mengakses Toolsmart dengan bantuan Seringion yang tiba-tiba datang. Seringion tunggu di luar, sementara Umal disuruh untuk mengeksplor area Toolsmart ini. Otosan, anata nano, kite. Anjir wibu, jangan salah. Walaupun area ini terlihat biasa seperti area sebelum-sebelumnya, di area sini terdapat sosok makhluk bayi hijau yang akan meneror Umal. Umal di sini tidak dapat menemukan keberadaan Jumbo Josh. Namun di sini Umal menemukan sampel Givanium dari Jumbo Josh yang langsung dibawanya ke Seringion. Dan karena keberadaan dari Jumbo Josh tak kunjung ditemukan, maka tidak ada pilihan lain bagi Seringion selain eksperimen dengan bagian inti tongkat Bouncelia menggunakan sampel Givaniumnya Jumbo Josh. Setelah selesai memodifikasi bagian inti dari tongkat Bouncelia, kini waktunya Seringion memancing Ser Dadadu untuk datang. Kedatangan Ser Dadadu di sini menimbulkan perdebatan antara mereka, di mana mereka saling menyalahkan satu sama lain. Sayang buat Umal dan Seringion, jebakan yang disiapkan mereka gagal. Ser Dadadu kemudian memanggil semua pasukannya. Namun sebelum sempat pasukan Ser Dadadu ini menyerang Umal dan Seringion, Jumbo Josh tiba-tiba datang dan langsung ngeratain semua pasukannya Ser Dadadu, termasuk Ser Dadadu juga. Maybe we can negotiate something. Dan berakhir dengan tongkat Bouncelia yang dimakan olehnya. Terbangun dari pingsannya, Umal kemudian melihat Stinger Flynn yang juga terkapar di sini. Seringion menceritakan semua hal selama Umal pingsan, di mana karena tongkat Bouncelia hancur, membuat para maskot yang berada di dalam pengaruh Ser Dadadu sudah bebas, sementara para Naughty Ones mati dan berserakan di jalan. Stinger Flynn kemudian menyadari kalau ada yang janggal, kalau ada sosok di balik gambar Banban di dinding. Seringion menyuruh Umal untuk gak usah melepaskan gambar Banban,
Namun karena rasa penasaran yang tinggi, Umal kemudian melepaskan gambar Banban, menunjukkan sosok gambar Banban berwarna biru. Dan dari belakang, Serinjon tiba-tiba memukul Umal. Apa yang disembunyikan Serinjon? Kita nggak tahu, karena Garden of Banban 7 berakhir di sini. Dalam Garden of Banban 7 ini juga terdapat beberapa easter egg dan referensi yang menarik untuk kita bahas, seperti di dua poster ini. Ya, ini sebenarnya adalah referensi dari dua game horror maskot paling terkenal, yaitu Five Nights at Freddy dan Poppy Playtime. The League of 78 merujuk ke line ikoniknya Markiplier, Was that the bite of 87? dan The Hour of Ben Benning merujuk ke peristiwa The Hour of Joy di Poppy Playtime chapter 3. Dalam Garden of Banban 7 ini terdapat sebuah ruangan rahasia, di mana ketika kita sudah hampir memulai eksperimen bersama Serinjon, jangan bicara dengannya dan kembali ke labnya untuk mengambil kartu hijau. Pergi ke salah satu ruangan gelap di Tool Smart, dan di sini kita bisa mengakses tempat rahasia ini, di mana di sini kita akan melihat gambar maskot baru bernama Brass Hista. Dan terakhir referensi King Kong di scene saat Jumbojos mematahkan rahang Kittysaurus. So, itu dia untuk penjelasan lore dan easter egg Garden of Banban 7. Tenang, karena pembahasan Garden of Banban belum berakhir di sini, karena masih ada notes-notes yang bisa kita bahas untuk menguak lebih dalam sejarah dari TK kematian ini. Jadi terima kasih ya udah nonton, jangan lupa follow TikTok dan Instagram Zekle Rafa. Gua di sini dan bye.